Ya, itu kembali lagi kepada kebijakan pemerintah, apakah ada anggarannya atau tidak. Karena untuk subsidi BBM saja, pemerintah dalam hal ini Presiden sudah mengeluh, sudah lebih dari 500 triliun kan. Dan BBM ini yang menjadi kebutuhan pokok mayoritas rakyat Indonesia. Terbang apakah menjadi kebutuhan pokok atau tidak, itu adalah kebijakan politik. Tapi kalau pemerintah menilai biaya penerbangan ini sebagai kebutuhan pokok, tentunya perlu ada intervensi. Tapi apakah itu disubsidi atau tidak? Dan saya secara pribadi tidak pernah setuju mensubsidi bahan bakar, baik itu aftur maupun BBM. Karena yang menikmati tidak jelas. Orang kaya pun juga ikut menikmati subsidi itu, orang asing pun juga menikmati subsidi itu. Lebih baik yang disubsidi adalah biaya transportasi publik, bukan bahan bakarnya. Demikian. Baik, itu artinya Pak, jika maskapai kembali menambah jumlah armada begitu Pak, di tengah tingginya biaya aftur dan juga lainnya, justru ini akan menambah beban operasional maskapai begitu Pak, bukannya malah turun harganya untuk tiketnya begitu kan Pak? Benar, karena untuk menambah armada pesawat itu harus dilakukan kajian. Rute mana yang akan dilayani, berapa banyak konsumen yang bisa didapatkan. Kemudian dari sana akan dapat hitungan jenis pesawat apa yang ideal untuk digunakan. Tidak bisa serta-merta mendatangkan pesawat, nambah pesawat, rutenya mana, nanti sudah terlanjur mendatangkan pesawat, rutenya tidak jelas, jumlah penumpang tidak jelas, ini justru akan menjadi beban tetap karena tidak hanya mendatangkan pesawat, setiap pesawat itu harus didukung minimal 3 set pilot, berarti satu pesawat 2 pilot. Mendatangkan 10 pesawat harus nambah 20 pilot. Ini biaya tetap, belum lagi nanti biaya perawatan ya, suku cadang dan lain-lain. Itu tidak murah, jadi jangan gegabah, apalagi menambah beban seperti Garuda dan Citylink yang saat ini juga kondisi keuangannya belum benar-benar sehat. Demikian. Baik, Pak Alvin tadi terkait kajian harga begitu ya Pak, kajian harga untuk rutenya, lalu juga tentunya nanti akan ada biaya beban perawatan dan juga harga aftur. Apalagi Pak faktor-faktor yang mempengaruhi dari harga pesawat, harga tiket pesawat maaf. Iya, komponen harga tiket ini kan biaya angkutnya itu sendiri oleh airline, kemudian ada PPN, ada retribusi bandara. Retribusi bandara dan PPN ini sudah sekitar 20%. Nah, biaya operasional yang ditanggung oleh maskapai penerbangan yang terbesar ini adalah aftur. Setelah itu ada biaya PJP 4U, yaitu biaya pendaratan, penyimpanan atau parkir pesawat, dan juga fasilitas bandara, misalnya penggunaan garbarata, sewa counter, dan sebagainya. Nah, apakah pemerintah juga bisa menekan Angkasa Pura I, Angkasa Pura II ini diturunkan atau sementara disubsidi, atau kembali lagi pemerintah kenapa kemarin juga meningkatkan retribusi bandara, karena bandaranya sendiri juga rugi. Apa yang bisa dilakukan sekarang adalah menambah jam operasional bandara. Sebelum pandemi, beberapa bandara ada yang beroperasi 24 jam, ada yang sampai jam 10 malam ya. Tapi selama pandemi hingga sekarang, ada yang tadinya 24 jam sekarang tutupnya jam 10 malam. Yang tadinya jam 10 malam sekarang tutup jam 5 sore misalnya. Ini berdampak pada produktivitas atau utilisasi pesawat. Yang pesawat itu tadinya bisa menerbangi 5 rute dalam satu hari, bisa dioperasikan 8 sampai 10 jam sehari, sekarang tidak bisa karena bandaranya sudah tutup. Jangan lupa di Indonesia ini ada 3 zona waktu. Ketika misalnya berangkat dari Surabaya ke Jayapura, ini selisih waktunya sudah 2 jam. Nah, sebelum pesawat berangkat ini kan harus memperhitungkan nanti di bandara tujuan sampai di sana bandaranya masih buka atau tidak. Ketika bandaranya tidak buka, di bandara asal tidak bisa berangkat. Nah, hal-hal seperti ini cukup kompleks dan tidak bisa hanya satu pihak saja. Semua pihak harus dilibatkan. Pihak maskapai penerbangan, pihak bandara, pihak airnav, pelayanan navigasi. Bandaranya buka, pelayanan navigasinya tidak buka, bagaimana? Baik. Tidak bisa juga kan.
Baik. Gitu Mbak. Baik Pak. Jadi bagaimana Pak peran dan upaya serta kebijakan yang perlu diambil pemerintah untuk bisa membantu percepatan pemulihan di sektor penerbangan ini Pak? Ya saya kira kalau memang Presiden menginginkan harga tiket ini bisa kembali turun, ya intervensilah pada harga aftur, kemudian juga pertimbangkan juga menanggung biaya retribusi bandara. Saya tidak menyarankan hapus retribusi bandara karena Angkasa Pura I, Angkasa Pura II juga butuh penghasilan dari sana, ditanggung negara. Dan sementara tangguhkan dulu PPN 11% terhadap harga tiket pesawat terhadap aftur. Itu akan berdampak besar, minimal 20% langsung turun itu.